Halo para pencari fakta. Asia Tenggara merupakan kawasan benua Asia. Memiliki wilayah-wilayah yang beragam dan kompleks di dunia, guys. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Asia ini membentuk kelompok organisasi bernama ASEAN atau Association Southeast Asian Nation. Kabarnya nih guys, katanya beberapa dekade terakhir ini ASEAN muncul sebagai kekuatan ekonomi utama dan terpenting, menjadi incaran para negara-negara besar di dunia. Wah, gimana tuh? Karena menjadi blok ekonomi terpenting, sehingga muncullah pertanyaan guys. Kira-kira jika diadu dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization, mana yang paling unggul? Daripada penasaran nih guys, yuk kita langsung simak video fakta populer kali ini yang akan mengulas ASEAN versus NATO. ASEAN pertama kali terbentuk pada tahun 1967 yang terdiri dari 5 anggota pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Setelah ASEAN ini terbentuk guys, anggota yang tergabung semakin bertambah, serta perluasan kerjasama juga semakin diperluas. Sehingga anggota ASEAN sampai saat ini berjumlah 10, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini guys, memiliki perbedaan masing-masing, mulai dari keragaman politik, agama, dan pertumbuhan ekonomi, serta populasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melihat negara yang tergabung dalam NATO. NATO sendiri berdiri setelah pasca Perang Dunia Kedua, yang membuat perekonomian di Eropa Barat merosot. Awalnya anggota NATO adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun saat ini bertambah hingga anggota NATO mencapai 30 negara yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Kalau dilihat dari anggotanya nih, NATO lebih unggul sih. Selanjutnya nih guys, kita akan melihat populasi di antara keduanya. Yang ternyata populasi yang tinggi itu jatuh kepada ASEAN dengan jumlah sekitar 667,4 juta jiwa. Sedangkan NATO berjumlah 448 juta jiwa. ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4,46 juta kilometer persegi, atau setara dengan 3% total luas daratan di bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang, atau setara dengan 8,8% total populasi dunia. Dari jumlah populasi yang terhimpun, ASEAN lebih unggul ya guys. Kebayang gak tuh, kalau semuanya beraksi, kira-kira siapa sih yang paling kuat? ASEAN yang terhimpun dalam 10 negara di Asia sudah pasti mempersiapkan budget militer untuk memperkuat militernya. Indonesia sendiri berada di peringkat kedua setelah Singapura. Dilihat pada jumlah budget militer yang disiapkan guys. Indonesia anggaran militernya mencapai 9,2 miliar US dollar. Singapura 10,7 miliar US dollar. Selanjutnya Thailand 7,2 miliar US dollar. Anggaran Vietnam sebesar 6,39 miliar US dollar. Berikutnya Filipina dengan anggaran 4,25 miliar US dollar. Malaysia dengan anggaran militer 3,85 miliar US dollar. Myanmar yang memiliki anggaran militer sebesar 2 miliar US dollar. Kamboja dengan anggaran militer 600 juta. Dan yang paling terakhir Laos dengan anggaran militer 18 juta guys. Sedangkan NATO yang terhimpun dalam 30 negara memiliki budget militer sejumlah 1,03 triliun US dollar guys. Kita tahu sendiri kan, salah satu anggota NATO adalah negara yang menduduki peringkat pertama kekuatan militer di dunia, yaitu Amerika Serikat, dengan jumlah budget mencapai 731 miliar US dollar. Melihat angka-angka ini sih, NATO masih unggul ya.
Setelah kita mengulas budget militer yang dipersiapkan antara ASEAN dan NATO, kita akan beralih ke personel militer keduanya, guys. Jumlah personel yang terhimpun dalam militer menjadi bagian yang paling penting. Anggota militer inilah yang akan mendukung seberapa kuat di antara keduanya, guys. ASEAN memiliki personel militer sebanyak 3,99 miliar, dengan anggota aktif sebanyak 2,13 miliar. Sedangkan anggota cadangannya berjumlah 1,86 miliar, guys. NATO sendiri memiliki personel militer sebanyak 2,66 miliar. Anggota aktifnya berjumlah 1,49 miliar, dengan anggota cadangan berjumlah 1,18 miliar. Bagian anggota militer ASEAN memiliki posisi unggul ya, guys. Personel militer tidak lengkap tanpa senjata, guys. Maka dari itu kita akan melihat-lihat senjata apa saja nih yang dimiliki ASEAN dan NATO. Kira-kira yang paling banyak senjatanya ASEAN atau NATO? Langsung saja, tank ASEAN berjumlah 5.099 unit. Tank NATO berjumlah 5.081 unit. Kendaraan tempur lapis baja ASEAN berjumlah 13.005 unit. Dan NATO berjumlah 15.000 unit. MRAP ASEAN berjumlah 600 unit. Sedangkan MRAP NATO berjumlah 9.780 unit. Pengangkut personel berlapis baja ASEAN memiliki 20.100 unit. Dan NATO pengangkut personel bajanya berjumlah 52.035 unit. Selanjutnya senjata artileri ASEAN berjumlah 4.390 dan NATO berjumlah 5.293. Roket launcher ASEAN 952 dan NATO 1.061. Yang lewat-lewat tadi nih adalah senjata darat, guys. Selanjutnya kita akan lihat senjata di udara dan di laut. Yang pertama ada aircraft ASEAN sendiri memiliki 2.287 unit. Sedangkan NATO aircraft-nya berjumlah 5.814 unit. Attack aircraft ASEAN berjumlah 518. Sedangkan NATO 472. Fighter jet ASEAN totalnya 425. Dan NATO berjumlah 1.593. Masih senjata udara ya, guys. Trainer aircraft ASEAN 480 dan NATO 1.306. Helikopter ASEAN 1.030 dan NATO 2.329. Attack helikopter ASEAN 70, NATO 350. UAV ASEAN mencapai 180 dan UAV NATO mencapai 1.570. Tanker ASEAN sebanyak 12 dan NATO sebanyak 68. Selanjutnya nih guys, yang paling terakhir transportasi laut. Fleet Strength ASEAN 1.400 dan NATO 1.444. Frigates ASEAN berjumlah 45 dan NATO berjumlah 88. Submarine ASEAN 15 dan NATO 51. Patrol Vessel ASEAN sebanyak 1.020 dan NATO berjumlah 479. Man Warfare ASEAN 48. Man Warfare NATO 145. Merchant Marine ASEAN 27.968 dan NATO berjumlah 8.263. Jika dilihat pada angka-angka senjatanya nih guys, terjadi persaingan ketat meski beberapa senjata NATO lebih unggul. Tetapi populasi dan anggota militer ASEAN lah yang lebih unggul. Siapapun yang terkuat nih guys, yang pasti ASEAN ataupun NATO ini terbentuk tak lain untuk kepentingan bersama dalam perdamaian dunia guys. Apapun yang terjadi di masa depan belum ada yang tahu ya guys. Jadi tulis pendapat kamu tentang video kali ini di kolom komentar.